Laptop dengan layar 16 inch. Di otak kita tuh kita pasti udah mikir laptopnya tuh gede, berat, tebel, terus mahal ya. Nah, ini adalah Huawei MateBook D16. Laptop 16 inch yang nggak kayak gitu. Speknya dia pakai Intel i7 12th Gen dengan built-in GPU Intel Iris Xe dan RAM-nya dia sebesar 16 GB ya guys. Tahun lalu gue juga pernah nge-review adik dia yaitu D14 dengan Intel i3 10th Gen. Dan itu aja udah bisa ngejalanin hampir semua kebutuhan gue. Dari streaming, rekam drum cover, terus nge-game, dan ya lain-lain lah ya. Now, imagine what I could do with this. Let's start with the design. MateBook D16 ini kelihatannya sangat premium ya, dengan bahan aluminium dia dan warna silvernya yang nggak fingerprint magnet ini, lihat nih guys. Ini nilai plus sih, yang ngebikin laptop ini tambah jauh lebih enak dilihat. Sesuai namanya, dengan ukuran 16 inch ini, menurut gue dia adalah laptop yang bisa dibilang cukup ringan. Berat dia tuh cuman 1,7 kg. Dan biasanya laptop-laptop it comes with a huge power brick. You know that, right? Kayak laptop gua tuh ada power brick buat nge-charge segede gini. It's really huge. But this thing comes with this and this only. Adapternya kecil banget, beratnya cuma 100 gram dan ukurannya tuh nggak lebih gede dari kartu e-money. And the best thing is, chargernya dia pakai USB Type-C. Jadi bisa dipakai buat nge-charge device-device lain juga. And that's really useful ya. Nah, talking about USB Type-C, MateBook D16 ini it has two ports USB Type-C di sini, an HDMI port ada di sini juga, an audio jack, and two USB Type-A di sini lagi. Device ini tuh nggak ada memory card slot dan Ethernet port ya, yang menurut gue cukup wajar karena just look at how slim this device is. This device has a full-size chiclet keyboard yang 2 tingkatan backlightnya nih dia guys ya. Yang enak banget buat dipakai ngetik karena dia juga punya ini travel key-nya sedalam 1,5 mm yang ngebikin feedback-nya tuh jauh lebih tactile ya. Dan bisa dilihat keyboardnya dia emang hampir menuhin sisi ujung sampai ujung lihat laptop ini guys. Karena like I said, this is a full size keyboard yang ada number pad-nya juga dia di bagian kanan sini. Tapi menurut gua sih ini pemisah number pad sama ketikannya ini agak tipis banget ya. Jadi kadang-kadang gue suka kepencet-pencet gini ke bagian number pad-nya. Mungkin karena emang masalah kebiasaan gue aja kayaknya ya. Dan dia trackpad-nya dia juga cukup besar dan support 4-finger function, which is cukup enak buat dipakai ya. Tapi kalau lo perhatiin, ini dia gak center di keyboard, full keyboardnya. Center badannya ya dia ya. Mungkin karena emang sisi kanannya kan ini emang number pad tadi kayak gue bilang ya. Jadi emang kayaknya Huawei pengen bikin dia jadi di centernya keyboard buat ngetik gitu. Biar emang lebih nyaman aja. Karena gue emang lumayan nyaman sih kayak gini. Udah lebih kebiasa gitu loh. Bisa lo lihat ini dia juga bezelnya di sini tuh tipis dia guys ya. Kalau kata Huawei walaupun dia ini layarnya 16 inch, tapi it fits in a body of 15.6 inch laptop. Dan kerennya kalau lo lihat ini di bagian atasnya nih ya. Dia ada webcam di sisi atas. Yup, not on the weird angle inside the keyboard anymore ya guys. Dan kerennya lagi, webcamnya ini dia full HD wide angle, bruh. Jarang banget ini laptop pakai Full HD buat resolusi kamera lo ya. Laptop tuh puluhan juta aja itu masih pada pakai kamera tuh sekitar HD doang ya biasanya. Dan kameranya tuh resolusi webcam ini tinggi plus kameranya wide angle. Jadi dia bisa ngasih gimmick-gimmick yang asik dia guys ya. Salah satunya adalah auto centering kayak gini nih. Keren ya? Jadi kayak kameranya tuh selalu ngikutin kita and it makes sure that our head stays in the center of the screen. Dan kalau tiba-tiba ada orang kedua yang nongol di kamera dan dia ngedetect webcamnya, dia akan otomatis nge-zoom out buat masukin si orang kedua itu ke kamera, ke frame-nya. Asik banget ya? Yang menarik lagi adalah di settingan kameranya juga bisa kita ngerubah-rubah background tanpa harus pakai aplikasi kayak third party kayak Zoom gitu ya. Yang biasa kan buat zoom background gitu loh.
Oh ya, buat lo yang suka sama webcam di dalam keyboard ini, kayak adanya dia ini, karena emang lebih ngerasa aman, karena dia bisa ditutup, diceklik masuk ke dalam. Nah, not to worry, it's also got a shortcut in the keyboard yang bisa matiin kamera dia. Talking about shortcut keyboards, selain matiin nyalain kamera, dia juga ada shortcut buat kalkulator, buat minimize Windows, dan juga ada AI search yang gunanya tuh buat kayak nge-search file dengan ya lebih gampang aja ya. Nah, buat layarnya si MateBook D16 ini mempunyai resolusi Full HD dengan rasionya 16:10, dan ini layarnya anti glare ya. So, gak glossy dia, dan emang lebih enak menurut gue sih buat di mata ya. Dengan tingkat akurasi warnanya sRGB dia 100%, so bisa dibilang ini monitornya cocok banget buat ngedit ya. Kecerahan layarnya dia juga masih bisa gue bilang dia buat kerja di bawah terik matahari tuh enak ya buat mata, apalagi dengan anti glare screen dia ini. Kalau buat audionya, letak speakernya tuh di sini di bawah keyboard, di bawah laptopnya di sini, kalian bisa lihat. Jadi dia tuh hampir square ya, dan dia juga bisa touch screen. Yang awalnya tuh gue nggak sadar. Suaranya cukup powerful ya kalau lo lagi di meja. Soalnya kan emang kelemahan speaker arah ke bawah ini adalah dia manfaatin pantulan. Jadi kalau misalnya lo lagi di lab kayak gue sekarang ini, laptopnya ini suaranya bakal agak kurang. Nah, Huawei MateBook D16 ini juga udah terinstall Windows 11. Dan lo bisa langsung login tanpa perlu ngetik password atau PIN dengan cara masukin fingerprint kalian di sini yang juga berfungsi sebagai tombol power. Dia juga udah built-in free Office 2021 yang permanen. Ini penting banget sih menurut gue ya. Soalnya itu berguna banget. Dan kalau lo emang into Huawei ecosystem, lo pasti tuh tahu keseruannya Huawei Share dan super device-nya dia nih. Kayak lo punya handphone Huawei atau lo misalnya punya tablet gitu, lo bisa nampilin layar smartphone lo ke monitor MateBook ini. So, kalau lo lagi kerja dan mau lihat HP, tinggal buka aja di laptop juga bisa. Dan kalau misalnya tadi gue sempat bilang lo punya tablet, Huawei MatePad ini yang misalnya udah Harmony OS ya, lo bisa konekin tablet itu sebagai second display-nya laptop ini. Sumpah, keren banget. Gue waktu itu juga pernah nge-setting second display gue untuk nge-stream Genshin. Itu sempet ada videonya, kalian cek aja nanti ya. Jadi itu gue bener-bener pakai laptopnya Huawei, terus gue tambahin MatePad sebagai second sama third device, dan itu keren banget sih gunanya ya. Untuk performance laptop ini, dia udah ngegunain Intel i7 12th Gen seri H dengan RAM sebesar 16 GB. Nah, dia juga udah ada versi i5-nya ya, dengan RAM-nya juga sama 16 GB. So, this is a big plus for me ya. So, we don't need to upgrade the RAM, karena RAM-nya dia tuh segini udah cukup banget 16 itu ya. For information, harga versi i7-nya yang gue tahu pas gue lagi ngebikin video ini sekarang adalah dia 16 jutaan, dengan versi i5-nya itu 13 jutaan. So, menurut gue ini masih cukup jarang ya laptop dengan prosesor Gen 12 ini, seri H. Dan memorinya 16 GB dengan range harga segini nih. And it can handle tuh semua kebutuhan gue, mulai dari office, ngedit, streaming, apalagi screen size-nya yang udah gede dan dia juga luas banget ini ya. Gue ngetes di Premiere Pro ngerender 1 menit video 4K dengan beberapa layer video dan audio, and it can handle it in like 36 seconds. Really impressive ya. It can also handle AAA games ya dia. Gue nyobain install game-game kayak Assassin's Creed Origins, Halo Infinite, Valorant, Shadows of Tomb Raider, dan semuanya tuh jalan dengan lancar ya.
Dengan catatan lo bukan nyari FPS 60 dan tentunya settingannya low ke mid ya. All games still very much playable. Oh ya, masukan dari gue adalah aktifin performance mode ketika ngejalanin game atau ngerender yang berat-berat gitu ya. Buat benchmarknya gue nyobain pakai Cinebench nih guys. Multicore-nya dia dapat 10.393 yaitu peringkat 4 dan single core-nya dapat peringkat pertama yaitu sebesar 1.762. Segitu kencengnya Intel 12 Gen saat ini nih guys ya. Untuk baterainya gue nyoba browsing-browsing, nonton YouTube, Netflix, dan mainin beberapa game-game yang ringan. Dan dia bisa sampai ya less than 5 hours sih. Not the most impressive. Tapi dengan layar sebesar ini sih kayaknya gue bakal lebih sering nyolok ke charger ya gak sih? Lain-lainnya apa lagi ya tadi ya? Oh ya, Wi-Fi dia juga udah pakai teknologi Metaline Antennae. Ini gimana sih cara bacanya? Gue juga ini nggak terlalu ngerti. Ini yang jelas sih yang gue alamin laptop ini dia bisa ngedownload dengan maksimal di kamar gue yang terhalang tembok. Dan sedangkan biasa gue tuh kalau ngedownload tuh dari kamar itu nggak pernah maksimal pakai wifi. Kesimpulan gue, Huawei MateBook D16 ini ngasih experience yang sangat menyenangkan buat gue. Dari kerja, main game, nonton itu jauh lebih seru dengan layar besar pastinya ya. Ya kalau lo emang pengen yang lebih maksimal buat gamingnya, cari yang GPU-nya mungkin udah RTX atau Radeon ya. Tapi kalau buat sehari-hari laptop ini bisa gue bilang udah lebih dari cukup. Banyak gimmick-gimmick yang penting gak penting tapi ya cukup berguna di laptop ini. Dan bonus-bonus yang menarik kayak dapat free Office 2021 yang permanen, so itu keren banget ya. Dan setahu gue tuh nanti pas launching juga bakal ada bonus-bonus kayak backpack sama dapat mouse gitu ya. So itu bener-bener menarik banget. Oke, itu dia guys review gue untuk Huawei MateBook D16. Gimana menurut kalian laptop ini? Komen-komennya di bawah ya. Thanks for watching, please subscribe if you haven't, dan jangan lupa klik tombol belnya biar bisa ngedapetin notif pas nanti video berikut gue keluar. And please do leave a like if you like this video. And this is Kenji from Kenji TV, out.